Sebagai wujud solidaritas, Harto rela menyumbangkan hasil panen pisangnya secara cuma-cuma. Baginya, pisang bukan sekedar buah, melainkan simbol perjuangan petani yang sering tak didengar suaranya. Ia tak sendirian. Bersama teman-temannya, Harto menggerakkan petani lain untuk turut berbagi. Kayaknya kan kurang etis ketika ada teman yang berusaha berjuang, cuman kita kok diem saja. Akhirnya kita ada inisiatif untuk kirimkan pisang ini ke alun-alun. Karena di sini kan penghasil pisang ya, kita kirimnya juga pisang. Kalau saya pribadi selaku petani pisang, enggak apa-apa sih kalau memang pajak itu harus dinaikkan. Alasannya kalau untuk pendapatan asli daerah. Cuman kenaikannya ampun terlalu tinggi, katakanlah maksimal 40% gitu kan, enggak terlalu menjeritkan kita selaku petani. Dan harapan saya juga ketika pajak itu dinaikkan, ada imbal balik dari pemerintah, misalnya kita petani itu dibantu terkait dengan pemasaran pisang atau pengolahan pisang. Karena jujur Mbak J, saya juga ironis sekali ketika kita itu pernah pisang sampai nggak laku sama sekali, itu pernah Mbak. Harto masih ingat saat pisang-pisangnya tak laku sampai harus dibiarkan membusuk di pinggir jalan. Hatinya jelas menjerit dan tidak terima. Alih-alih menyerah, ia tetap berbagi. Ia ingin menunjukkan bahwa keikhlasan adalah kekuatan terbesar yang masih dimiliki rakyat. Ironisnya, kebijakan pemerintah seringkali tidak berpihak kepada mereka. Para petani menangis karena harga pisang yang dulunya mencapai Rp200.000 per tandan kini anjlok hanya menjadi Rp60.000 per tandannya. Mereka terpaksa bertahan hidup tanpa pilihan pekerjaan lain. Dan sekarang, beban itu ditambah lagi dengan wacana kenaikan pajak yang tidak masuk akal. Namun Waharto bukanlah satu-satunya potret derita warga di desa ini. Di balik lereng Gunung Muria yang hijau, ada banyak keluarga petani yang harus hidup dengan keterbatasan. Sulami adalah seorang buruh tani yang setiap harinya harus bekerja demi sesuap nasi. Hidupnya adalah bukti bahwa di balik setiap tandan pisang yang kita lihat, ada keringat dan air mata para buruh tani. Sejak turun-temurun, warga desa menggantungkan hidup dari kebun pisang. Seperti Sulami yang sejak menikah telah menjadi buruh tani. Sudah setahun terakhir ia menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya, Kasman, menderita sakit parah. Meski tubuhnya sering tak kuat, Sulami tidak punya pilihan. Ia harus bekerja demi menghidupi keluarganya. Aku tak mau kerja ya itu bata-bata. Tak wes nah itu tak gini. Banyak nek kena aku tak kerja gitu. Iya ya kerja. Setiap hari, Sulami berjalan kaki menuju kebun, menempuh waktu antara 15 menit hingga 2 jam. Sejak pagi hari hingga terik siang, ia membanting tulang tanpa lelah hanya untuk mendapatkan sedikit upah. Yo tak cukup-cukup Mbak. Lebihin nae wananiku, yo kadang yo sedih, kadang yo yen nae wong wis kawi Gusti Allah ngono piye neh. Ujian, Mbak. Ya ana cara nak gedang-gedang ku mang payu diemberah. Terus opane anggone aku kerja dan munda, Mbak. Oh iya, makasih
Makasih ya Pak. Ini sedok. Bu, alhamdulillah ya hari ini dapat upah 50.000, terus dibonusin pisang juga, jadi nanti bisa masak di rumah buat makan bareng-bareng. Ya, terima kasih. Yaudah Ibu, kita pulang ke sana kan ya Bu? Yaudah yuk Bu. Usai bekerja, Sulami selalu bergegas pulang untuk menengok suaminya. Kasman kini menderita sakit jantung dan paru-paru. Karena tidak bisa bekerja lagi, kini ia sepenuhnya menggantungkan hidup pada Sulami. Dulu, sebelum sakitnya makin parah, Kasman masih bisa mencari nafkah dengan menjual kayu di toko. Siapa? Rasa bersalah Pak. Yuk, ngerasa nyusahin nggak Pak? Oke. Itu nggak Islam betul. Anu apa yang kesel-kesel ngono kan anu juga anu ya itu. Perkara iku mampu aku hormati aku. Dan bantu aku mampu hormati aku. Maiki. Iya, ya repoti. Aing mah. Ora iso bantu sing aku. Siat mana sekira bantu ibu. Kaya dhisik-dhisik ibu. Siat-siat kaya dhisik pengen aku. Sekira iso bantu ibune iku. Sebagai suami sekaligus kepala keluarga, pastinya Pak Kasman sangat ingin untuk kembali sehat lagi, bisa mencari nafkah lagi, sehingga beban yang sekarang ditanggung oleh Ibu bisa kembali dibagi dua lagi. Ya kalau Mbak darah bentuk kekuatan nggak dia bisa uangnya luruh tangan aku ini uangnya. Lembarannya dia nggak kira cukup kayak bisa. Kesulitan ekonomi tidak membuat Kasman dan Sulami menyerah. Walau berat, mereka tetap bertahan. Seringkali pasangan ini hanya bisa makan pisang dari kebun atau sayuran rebus yang dipetik di sekitar rumah. Nah, tinggal nunggu ya Bu. Meskipun Kasman punya pantangan makan karena sakit jantung, makanan sederhana itulah satu-satunya penopang hidup mereka. Wow, katanya. Terus nak kerjaan rumah kayu nih tiba kayu udah sayuran gedung telo dimasak dong lawo karo nak anjen nana ya terus Mbak nak ya nak nuju sepira nak betulan ya cuma luru kayu luru apa Mbak aja nih. Kok nggak manis ya Bu rasanya? Pisangnya mentah, terus mateng ya manis. Jadi ini pisang mentah Bu sebenarnya. Seperti inilah cara Bu Sulami dan keluarga mengisi perut ketika mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Ini saja tuh pisang yang belum matang, makanya rasa itu belum manis, tetap mereka makan. Karena ya tidak ada pilihan lain, kalau misalkan nggak makan ini ya mereka tidak memiliki makanan, dan Bu Sulami tidak akan punya energi untuk bekerja di esok hari. Pekerjaan yang tak menentu seringkali membuat Sulami pulang tanpa membawa uang. Ia terpaksa berutang di warung kelontong terdekat demi sekedar mengisi perut keluarganya. Mbak, utang beras. Nak untuk bayaran untuk aku kerja tak bayar. Nggih, berasnya pinten kilo? Kak 5 kilo. Terus napa malih? Terus gula kilo. Brambangnya anak karo bawang. Di tengah kondisi hidup yang penuh keterbatasan, Sulami masih diberkahi tetangga-tetangga yang berbaik hati. Mereka tanpa ragu memberikan pertolongan saat ia tak lagi kuat menanggung beban seorang diri.
Setelah mendengarkan langsung keluh kesah warga Gunung Sari, saya bertemu dengan Wardi, Ketua RW, untuk menggali fakta yang sebenarnya. Selain itu ada ini kebijakan pemerintah yang meresahkan warga, khususnya warga Gunung Sari, yang saat ini kan lagi resah, lagi menjerit masalah kenaikan PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu sampai 250 lebih ada persen. Saya sebagai warga dari warga Gunung Sari, khususnya RW 3. Warga sudah tahu, naik pun kita mau, tapi jangan terlalu banyak gitu. Kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati menyebabkan warga resah. Karena tanah dengan luas yang sama justru dikenakan pajak berbeda. Memang, Bupati Sudewo telah mengumumkan pembatalan kenaikan PBB dan menjamin pengembalian uang rakyat. Namun hingga kini, belum terbit surat edaran atau peraturan resmi sebagai dasar hukum. Selanjutnya saya menuju ke Dusun Panggung, Desa Tunjung Rejo. Di sini ada Nenek Srina yang hidup seorang diri di gubuk reot. Beratap rumbia, berdinding bambu lapuk, tanpa sanitasi dan penghasilan. Setiap hari ia harus bertahan dalam sunyi dan lapar. Nenek Srina seakan menjadi ironi yang nyata. Betapa banyak kemiskinan akut yang mendera rakyat Indonesia. Madangi niku nggih. Napa kliyane? Nggih niku omah. Nami niki tanah niku lho, nek mondok. Mboten enten Kak Mas. Nah enten nggih. Purun ning mboten enten ndak mpun ngoten. Ndak nggih ya. Nah enten nggih purun, nek mboten enten ndak mboten napa-napa ngoten. Mboten gadah listrik. Gadane kula uplek. Uplek niku. Gadah listrik nggih purun. Ya kula Mah. Kalau biasa tidur di mana Mak? Di sini. Aku boleh lihat nggak Mak ke dalam? Ke dalam, ayo lihat di dalam. Nih, seperti itu kondisi gubuk dari Mas Rina yang menjadi tempat tinggal. Nih, bisa dilihat seperti ini. Ini lagi hujan aja, di bagian atas sini tuh tidak sepenuhnya rapat ya, jadi ada kemungkinan airnya tuh masuk ke dalam. Di bawahnya juga ini benar-benar hanya kayu saja dan masih banyak bagian yang tidak rapat, sehingga ini juga rawan sih. Mak cuma tidur pakai bantal aja dan kemungkinan paling di bawahnya itu dikasih karung ya Mak ya. Nih. Di ruangan yang sesempit ini dan penuh dengan barang. Gubuk ini adalah gubuk ketiga yang ditempati oleh Nenek Srina. Sebelumnya ia juga hidup di tempat yang tak kalah memilukan. Padahal, dulunya Srina dan keluarga adalah orang yang mampu. Mereka pernah punya rumah layak dan tempat berlindung yang nyaman. Namun demi memenuhi kebutuhan hidup, sang suami terpaksa menjual rumah mereka. Sejak saat itu, hidup mereka tak lagi sama. Nih di sini juga banyak nyamuk karena emang ruangannya itu sangat lembab ya. Apalagi kalau misalkan lagi hujan kayak gini ya pasti gatal-gatal. Kalau tidur suka digigitin nyamuk juga nggak Mak? Jadi meskipun tidur biar nggak kena nyamuk, kadang masih tetap kerudungan memang biar
Nyamuknya tuh nggak ngegigit ke dalam-dalam. Aku putih. Mak juga ada kipas-kipas, jadi ngipas terus ya Mak kalau misalkan emang ada nyamuk gitu. Nih, coba bayangkan saya aja baru berjam-jam di sini tuh udah kerasa gatal-gatal semua karena emang nyamuknya sebanyak itu. Lari sok mriki mboten, Mak? Napa? Larine Mak niku lho. Nggih, mriki. Genduk dah mriki, kene numpak motor. Bojone nggih dah mriki putu kula. Ning suwi yang mriki niku. Boten purun nginep. Wong bocah anak niku putu kula niku nak ditinggal sedilu do nangis ngoten. Lengguke. Dia boten baturi kula, baturi anake, Mak, aku baturi putum. Kowe ya ora tak baturi ngoten. Sing anak kula meteri sego. Ndas duwe. Sejak suaminya meninggal, Nenek Srina hidup sendirian dan jauh dari anak-anaknya. Meskipun anak-anak sudah memintanya untuk pindah, namun Nenek Srina tetap kukuh dengan pendiriannya, hidup dalam sepi. Ini ku bledek. Angin. Kena angin kayak gini. Nak mati pegel linu ngoten, nak mati mboten. Untuk memenuhi kebutuhan air, Nenek Srina mengandalkan sebuah sumur tua peninggalan tetangga yang berada di depan gubuknya. Sumur itu digunakan untuk segalanya, mulai dari mencuci piring, mandi, hingga untuk air minum sehari-hari. Meskipun kondisinya lagi hujan, sekarang kami mau mencari daun singkong karena Mas Rina emang biasanya tuh metik daun singkong di sini untuk dimasak, untuk dimakan. Jadi walaupun kayak gini tetap harus ngambil ya Mak ya. Kalau nggak tahu mau makan apa, hati-hati ya Mak. Kerjanya juga cukup berat. Srina sebenarnya tinggal di tanah dan gubuk milik tetangga. Aslinya gubuk ini hanya digunakan sebagai tempat beristirahat setelah mengambil pisang. Mas Rina benar-benar berusaha untuk bertahan dalam kondisi apapun. Seperti sekarang ini lagi hujan, beliau tetap harus memasak dengan tungku yang berada di luar. Padahal untuk menyalakan apinya aja susah sekali karena kondisi ini hujan. Wah ini mah apinya kecil, kayaknya nggak mungkin bakal matang deh. Jadi di kondisi hujan ini sepertinya sangat tidak memungkinkan untuk kami melanjutkan kegiatan masak-memasak ini di luar karena apinya itu tidak kunjung membesar. Makanya dalam kondisi seperti ini Mas Rina hanya berharap adanya bantuan dari tetangga sekitar yang biasanya mengirimkan makanan. Bantuan uang dari pemerintah yang diterima Srina setiap bulan begitu terbatas. Justru tetangganya lah yang hadir menjadi penopang hidupnya. Mulai dari memberikan makanan dan bahu-membahu membenahi gubuk reot tempat ia bernaung. Meskipun hidup dalam kekurangan, tak pernah sekalipun Srina meminta-minta. Dengan hati yang kuat, ia menjalani hidup apa adanya. Ketegarannya itulah yang membuat para tetangga ikhlas untuk terus membantunya. Iya, kalau masak lebih itu ingat Srina. Kasihan hidup sendiri tiap hari. Apalagi kalau hujan kayak gini kasihan. Tempatnya juga nyempil. Semoga ada bantuan dari pihak lain agar Mbak Srina bisa hidup makmur. Ada peningkatan. Untuk menaikkan pajak 250% memang di luar logika. Karena tidak semua warga mampu.
Nenek Srina merupakan contoh. Jangankan untuk membayar pajak, untuk biaya hidup saja sudah sangat susah. Kalau bantuan selama ini yang masih rutin diterima Bu Srina itu berupa PKH dan BPNT. Tetapi untuk yang bantuan yang bersifat tempat tinggal, semacam RTL ya itu tidak memenuhi syarat karena kan lahan bukan milik sendiri. Kalau renov yang tempatnya yang sebelum itu dari swadaya masyarakat RT, tetangga RT. Tapi kalau untuk desa yang status kerawanan sosial, itu yang dari anggaran APBD sebesar 30 juta untuk satu desa. Itu untuk memang secara umum digunakan bersama. Misalnya ada warga sakit ataupun kesulitan bayar BPJS, itu di backup dari APBD. Ada yang baru 2 tahun itu kerja itu sudah lolos. Itu kan nggak adil dengan saya sudah 10 tahun di sana, gitu. Baru beberapa bulan masa kepemimpinan Bupati Sudewo sudah menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat. Yang jelas, warga di Kabupaten Pati kini sangatlah resah. Berbagai masalah pun mulai terkuak. Salah satunya adalah Bupati Sudewo dianggap telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap 220 karyawan RSUD RAA Suwondo. Seperti yang diungkap oleh Haning Diah, seorang staf administrasi keuangan RSUD RAA Suwondo. Ia terancam akan di-PHK pada Desember mendatang. Padahal, ia telah mengabdi selama 10 tahun sebagai tenaga honorer. Ia datang sebagai salah satu undangan yang diminta keterangan pansus pemakzulan Bupati Pati. Haning menitipkan nasibnya ke anggota Dewan Pengusung Hak Angket Bupati Pati terkait PHK mereka yang tanpa pesangon. Ada yang baru 2 tahun itu kerja itu sudah lolos. Itu kan nggak adil dengan saya sudah 10 tahun di sana, gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan Bupati Pati telah membuat warga panik. Pemerintah seakan tidak peduli dengan nasib warganya sendiri. Walau telah dicabut, warga terlanjur sudah kehilangan kepercayaan. Warga seolah hidup sendiri tanpa adanya pemimpin yang mengayomi. Tidak hanya kepala desa, kepala lurah, mungkin ya seluruh pejabat publik ya. Kita dalam rangka membuat trust building masyarakat, kepercayaan masyarakat, selaku pejabat itu kan harus harus tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong. Dia harus sering menggunakan kata-kata maaf, kemudian sering minta tolong, sering mengucapkan terima kasih. Itu tidak akan mengecilkan kita sebagai pejabat.